Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, calon guru profesional. Apa kabarnya? Semoga terus semangat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang topik 3, koneksi antar materi pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1 di sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Dearina Hartati. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Program Studi Sekolah Dasar Universitas Jambi. Saya akan membahas tentang hubungan antara pendekatan teaching at the right level dengan teori perkembangan peserta didik. Teaching at the right level atau disingkat dengan TARL merupakan pendekatan belajar yang lebih berfokus pada tingkat kemampuan peserta didik dibandingkan dengan tingkatan kelasnya. Pendekatan ini dapat membantu seorang guru merancang pembelajaran sesuai tahap pencapaian peserta didiknya. Pada proses pembelajaran peserta didik disusun mengacu pada capaian pembelajaran atau CP, namun disesuaikan kembali dengan karakteristik, kecepatan, potensi, dan kebutuhan peserta didik, serta gaya belajar sesuai dengan fase perkembangan anak. Adapun tujuan dari pendekatan TARL adalah pertama, sebagai pemenuhan hak peserta didik pada pembelajaran yang dapat memunculkan dan menguatkan potensinya sesuai tujuan pembelajaran filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kedua, memberikan waktu dan kesempatan yang cukup kepada peserta didik dalam membangun dan meningkatkan kompetensi. Dan yang ketiga, menjadikan peserta didik lebih aktif dan menggunakan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik sesuai dengan tingkatan mereka, sehingga dapat meningkatkan kognitifnya. Adapun definisi karakter peserta didik adalah aspek-aspek atau kualitas peserta didik yang terdiri dari latar belakang budaya, minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan kognitif yang mempengaruhi cara peserta didik dalam menyerap pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan yang efektif itu harus memperhitungkan keanekaragaman tersebut. Pada mata kuliah PPDP sendiri, kami mempelajari tentang variasi karakteristik peserta didik yang meliputi keanekaragaman dari perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosio-emosional, perkembangan moral, minat, motivasi, gaya belajar, kemampuan awal, latar belakang etnik, latar belakang budaya atau kultural, dan latar belakang dari status sosial peserta didik. Sehingga berdasarkan pemahaman tentang karakteristik peserta didik yang mendalam, maka hal itu akan membantu seorang guru dalam mengimplementasikan strategi pendekatan TARL dengan lebih efektif. Penerapan TARL di kelas dilakukan berdasarkan 3 tahapan. Pertama, asesmen. Pada awal proses pembelajaran, guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik. Dari hasil asesmen yang dilakukan, selanjutnya peserta didik akan dikelompokkan berdasarkan 3 level atau tingkat capaian dan kemampuan yang sama. Tahapan selanjutnya, setelah melakukan pemetaan tingkatan peserta didik melalui asesmen yang diberikan, kemudian dilakukan perencanaan pada pelaksanaan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik, seperti penyusunan perangkat ajar yang digunakan, yaitu modul ajar yang menerapkan model pembelajaran yang sesuai, metode pengajaran yang sesuai, salah satunya adalah metode diskusi kelompok dan tanya jawab, pemberian LKPD, dan penampilan PowerPoint. Pada proses kegiatan diskusi kelompok, guru dapat melakukan pendekatan berdiferensiasi dengan memperhatikan diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi konten. Salah satu tujuan penerapan pendekatan pembelajaran diferensiasi yaitu untuk memberikan kemerdekaan kepada peserta didik dalam memilih sesuai dengan kenyamanan dan minat mereka yang dapat menciptakan pembelajaran yang berlangsung agar lebih efektif dan lebih efisien.
Selanjutnya, setelah selesai melaksanakan kegiatan diskusi, peserta didik menyajikan hasil diskusinya melalui presentasi di depan kelas yang bertujuan agar peserta didik lebih memahami terkait materi yang disampaikan dengan melalui diskusi antar kelompok. Pada akhir kegiatan pembelajaran, guru dapat mengadakan evaluasi proses pembelajaran dengan melalui salah satunya pemberian soal berupa post-test dalam bentuk esai kepada peserta didik. Tujuan dilakukan evaluasi proses pembelajaran adalah untuk memperoleh data terkait ketercapaian tujuan pembelajaran, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan pendekatan TARL, serta juga membantu guru untuk merancang pembelajaran selanjutnya. Pada tahap pembelajaran, guru perlu memperhatikan kemajuan level tingkat capaian dan kemampuan dasar peserta didik dengan melakukan asesmen secara berkala yang dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian Jauhari et al. Tahun 2023, bahwa pendekatan TARL ini dapat meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik karena memungkinkan guru untuk dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik akan menjadi lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran, serta dapat meningkatkan minat dan hasil belajarnya. Lalu, bagaimana penerapan teaching at the right level di dalam kelas berdasarkan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya? Pertama, dilakukan penyesuaian terhadap metode pengajaran yang akan diberikan. Peserta didik adalah individu yang unik. Dengan pendekatan TRL, mengakui bahwa tidak semua peserta didik belajar dengan cara yang sama. Pendekatan ini memberikan keleluasaan guru untuk menyesuaikan metode pengajarannya agar lebih sesuai dengan kebutuhan individual peserta didik yang selaras dengan teori karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah fokus pada kemampuan individual. Pada penerapan pendekatan TARL berfokus pada pengajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan setiap peserta didik. Pendekatan ini mendukung ide bahwa pendidikan harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda di antara peserta didiknya. Ketiga, penggunaan bahan ajar yang beragam. Dalam pendekatan TRL, penggunaan bahan ajar yang beragam sangat penting untuk menjangkau peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga ini menegaskan akan pentingnya mengenali dan menanggapi keunikan setiap peserta didik. Yang keempat, dilakukan pengukuran kemajuan yang individualisasi. Pendekatan teaching at the right level merupakan sebuah pendekatan yang memandang perlunya untuk mengukur kemajuan belajar peserta didik secara perorangan. Hal ini juga sejalan dengan teori karakteristik peserta didik yang menekankan pada penilaian yang memperhatikan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Yang kelima, pembelajaran sosial dan emosional. Pendekatan TARL juga mempertimbangkan aspek sosial dan emosional peserta didik yang merupakan bagian penting dari teori karakteristik peserta didik. Mengenali dan menangani faktor-faktor ini tentunya dapat membantu peserta didik agar lebih terlibat dan termotivasi dalam belajar. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.